Oke, selamat sore karena gue recordnya sore. Ya, kali ini gue mau unboxing plus review again. Jadi gue mau review salah satu intercom lagi. Dan bisa dibilang ini tuh intercom sejuta umat sih kalau dari bentuk ya. Tapi kalau untuk tipenya sebenarnya nggak terlalu banyak yang pakai. Tipe yang di bawahnya itu baru banyak yang pakai. Dan ini dia EJS. Nah, kalau untuk ini yang V4-nya. Kemarin ini kan gue udah pernah review intercom Max 2 M2. Nah, kalau ini gue mau review lagi intercom V4 Pro. Sedikit di sini paling cuman ada kayak logo sama tulisan, interphone system, stereo music, auto receiving, phone calls, professional waterproof, sama audio access. Nah, jadi kita langsung lihat aja dulu. Untuk dusnya udah langsung kosong kalau ini ya. Nah gini deh biar keren. Kita kepinggirin dulu. Nah untuk dalamnya, headsetnya itu masih pakai jack yang 3,5 mili. Dan dia tuh sama aja sih, sama kayak di V6 atau V6 Pro ya. Kalau model headsetnya gak ada kelebihannya sih, sama aja sama V6 atau V6 Pro. Ya kayak gini aja, simple. Di sini ada buku panduan yang pasti gua nggak akan baca. Di sini intinya V4 user manual gitu aja. Ini charge-nya dia pakai jack 3,5 mili dan dia nggak dapat batok chargernya, itu kepala chargernya nggak dapat, jadi pakai kepala charger dari handphone kalian aja paling ya. Tapi kalau gue boleh saranin, lebih baik kalian pakai batok chargernya itu yang sekitar 2 ampere, jangan yang kalau batok atau kepala charger yang udah fast charging gue saranin sih jangan, karena baterainya si intercom ini kan kecil. Baterai si intercom ini kecil, nantinya takutnya malah gampang bocor si baterainya itu, kayak gitu. Nah ini untuk bracketnya, clamp kitnya kali ya, bracket atau clamp kit sih ini namanya. Intinya itulah ya, kalian juga pasti tahu. Oh ini dapat cadangan. Ternyata kalau di V4, nggak tahu kalau V6 atau V6 Pro, setahu gue nggak dapat. Tapi kalau di V4 ini dapat cadangan si tangkai penjepitnya ini, yang ini dari besi, yang ini dari plastik sih. Kalau yang ini plastik, kalau ini besi. Dan dia pakai baut kembang gitu ya, apa ya, baut bintang atau baut kembang itu. Nah, bentuknya pakai L ini biar lebih gampang sih. Jadi kalau misalnya ini hilang juga masih bisa pakai obeng sih sebenarnya. Dan ini baut cadangannya, takutnya yang ini hilang mungkin. Dan velcro yang cuman ada 2 biji. Jadi kalau misalnya sampai kalian mau pasang di tempat lain, kalian harus punya velcro lagi dan plus punya perekatnya juga ya, atau 3M atau semacamnya ya, double tipnya itu. Udah paling itu aja, habis di sini. Nah, kita langsung lihat ke si intercomnya. Nah untuk intercomnya sendiri sih memang udah banyak yang pakai sih ya. Kalau untuk modelnya ya, kalau untuk modelnya itu banyak banget sih yang gue lihat gitu. Kalau misalnya Sunmori kayak gitu-gitu, dengan ciri khasnya tersendiri gitu kan, dari bentuknya, dari antenanya ini. Gua sebelumnya pakai intercom itu EJS itu E6, memang bentuknya hampir mirip tapi dia lebih kecil, nggak sebesar ini. Kalau ini kelihatan lebih besar menurut gua. Dari kelebihannya dulu mungkin ya. Kalau dari untuk kelebihannya itu, dia udah bisa FM radio dan dia udah bisa 4 partikel, jadi barengan semuanya itu 4 orang sekaligus bisa. Misalnya kalian dengan 3 orang rider lainnya gitu. Di atas itu dia belum bisa.
Ya, jadi kalau untuk konekin ke untuk pairing lah ya, untuk pairing ke beberapa intercom lainnya, dia udah ada FM radio, di sini ada tombolnya. Dan ini ada volume buat volume plus sama minusnya up atau down lah ya. Ini tombol rider, ini bisa untuk pairing. Ini yang pertama, untuk rider yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Dengan kalian jadi berempat. Nah, dan ini untuk tombol off-nya atau matiinnya kayak gitu. Kalau untuk bentuknya itu sama aja sih ya. Kalau dengan V6 Pro itu sama aja, nggak ada bedanya. Dan dari bahan si karetnya ini juga masih sama aja sih. Kalau untuk cuman dia kelebihannya di fiturnya aja sih. Kalau di fiturnya itu dia bisa partikel, sedangkan V6 atau V6 Pro itu nggak bisa kayak gitu. Nah, gue juga ada contohnya nih. Kebetulan gue punya V6 Pro juga. Ya, ini V6 Pro dan ini V4 Pro. Nah, kalau untuk V6 Pro-nya itu kayak gini, dia tombolnya lebih banyak sih. Dia tombolnya lebih banyak, dia bisa berenam tapi dia gantian. Sedangkan V4 Pro ini bisa berempat tapi bersamaan, kayak gitu bedanya tuh. Nah, untuk kalian yang sering kayak San Mori, touring kayak gitu-gitu, pasti kalau intercom lebih milihnya sih yang bisa partikel ya, otomatis ya, karena bisa sekalian ngobrol barengan. Nah, kalau ini bisa enaman tapi bergantian. Buat kalian nih yang pengen ngelihat dalamannya si intercom EJAS ini kayak gimana sih gitu, banyak juga sih ya yang kayak matot, entah dia lampu si LED-nya penyakitnya dari V6 Pro kayak gitu-gitu. Gue sedikit melenceng dari si V4 ini dulu. Ya, nih kayak gini jadi bentuknya. Baterainya itu 850 mAh. 3,7 volt. Ya kayak ginilah pokoknya bentukan dari si V6 Pro itu yang rusak ini. Gue nggak tahu sih ini masih bisa dibenerin atau enggak. Intinya ini udah matot aja gitu. Ya kayak gitu aja deh pokoknya. Untuk dalemannya mungkin kalian ada yang penasaran pengen ngeliat dalemannya, cuman kalian gak berani bongkar. Nah, kebetulan gue ada yang matot dan udah kebongkar, jadi sekalian aja. Balik lagi ke si V4 ini. Nah, untuk V4 ini yang tadi gue bilang, kelebihan utamanya itu dia bisa partikel 4 orang, jadi lu dengan 3 orang lainnya ya. Dan bisa FM radio. Nah, untuk kekurangannya itu dari si kualitas speakernya. Dari kualitas speakernya itu dia masih sama aja kayak V6 Pro atau V6, suaranya itu masih biasa aja menurut gua. Dibandingin dengan E6 gua dulu lebih bagus lebih baik E6 gua. E6 gua itu suaranya itu lebih bagus menurut gua dibandingkan dari si V4 ini. Tapi kalau untuk fitur memang E6 gue itu sama dengan V6 Pro, jadi bisa enaman tapi bergantian. Kalau V4 Pro ini bisa langsung sekaligus partikel 4 orang gitu. Nah, untuk kekurangannya itu satu di speaker, keduanya itu dari si V4 ini menurut gue dengan fitur yang udah banyak dan dia udah bisa partikel dan FM radio, tapi dia itu belum ada kalau nggak salah itu disebutnya voice prompt ya. Jadi nggak ada notifikasi yang ngasih tahu kalau misalnya kalian kayak pairing atau disconnected atau yang lain-lainnya lah gitu. Jadi dia nggak ngasih tahu, dia cuman pakai bunyi-bunyi gitu doang. Jadi bukan omongan tapi kayak bunyi-bunyi gitulah. Jadi kan di sini gue juga nyediain mic biar kalian bisa ngedenger lebih jelas juga. Udah gue rapihin, gue deketin ke mic, jadi bisa kalian denger si notifnya itu kayak gimana. Nah, jadi cuma kayak gitu aja. Oke, sekarang udah gua pairing ke handphone. Nah, kalian lihat di sini nggak kayak di Max tuh ya. Max M2 dia ada kayak kapasitas baterai kayak gitu-gitu untuk di Bluetoothnya itu ya. Kalau misalnya kalian connect ke handphone. Nah, kalau di V4 itu nggak ada dia, jadi cuma tulisan V4. Nah, sekarang buat ngetes suaranya itu paling pakai ini. Nah, ini kan udah connect ya.
Tapi menurut gua kalau di intercom itu kualitas dari speaker itu gak terlalu penting sih. Karena apa? Fungsi utama dari si intercom ini kan dia buat komunikasi antara riders gitu kan. Atau enggak, kalau misalnya kalian lagi sendiri, kalian konekin ke handphone misalnya, ini kan untuk buat kayak angkat telepon gitu. Jadi tanpa kalian harus repot-repot ngambil handphonenya, otomatis ngangkat di sini kayak gitu kan. Di jalan sambil megangin handphone kan bahaya juga gitu kan. Nah kalau misalnya pakai intercom lebih safety lah kayak gitu. Kegunaan intinya sih itu, cuman mungkin makin kesini intercom itu kan makin upgrade kayak gitu. Akhirnya banyak intercom yang kualitas suaranya itu bisa lebih enak lah untuk dengerin kayak musik dan lain-lainnya kayak gitu. Ya jadi mungkin itu aja video review JS V4 Pro ini yang gue bisa kasih tahu, karena selain itu nggak ada lagi sih menurut gue. Kurangannya menurut gue sih masih nggak terlalu yang kayak gimana ya, cuman karena di kualitas si suaranya aja yang masih biasa, dan nggak bisa gue bilang jelek juga, masih bisa gue bilang itu biasa aja gitu, nggak jelek jadinya. Kesimpulan gue kalau untuk kalian yang lagi bingung nyari intercom atau pengen intercom apa, pengen yang kayak gimana, menurut gue kalian cari intercom sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi gini, buat kalian yang lagi bingung cari intercom, mau intercom apa, ada intercom ini, intercom itu gitu kan. Untuk sekarang itu banyak banget brand-brand yang kualitasnya juga nggak kalah kok dari brand yang udah lama ini. Salah satu brand yang udah lama ini, menurut gue, saran gue, mending cari intercom yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Contoh misalnya kalian sering kayak riding bareng sama teman-teman kalian misalnya, atau enggak teman-teman kalian itu rata-rata pakai JS juga kayak gitu, mungkin pakai JS V6. Misalnya ada beberapa orang, 2 orang atau 3 orang pakai JS V6 dan sering bareng riding dengan kalian. Ya menurut gue sih lebih baik kalian beli V4 Pro ini aja gitu, karena selain bisa partikel dengan V6 atau V6 Pro atau E6 Pro kayak gitu, atau E6 kayak gitu-gitu, ya jadi lebih mudah aja buat kalian yang emang pengen partikel. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen nih biasanya solo riding misalnya, kalian cuman pengen dari si kualitas dengerin lagu atau semacamnya, radio kayak gitu-gitu, kalian juga bisa pilih misalnya dari intercom Maxto M2 kayak gitu. Dia suaranya bagus, atau enggak BTS 3 juga suaranya juga udah bagus kayak gitu. Ya mungkin itu aja review buat kali ini untuk si V4 Pro ini. Thanks for watching, see you next video, bye bye.